Dasar mertua miskin, pergi kamu dari sini. Kamu menodai pernikahan mewahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu yang hadir di pernikahan anaknya, namun dipermalukan menantunya, bahkan dihina habis-habisan di depan banyak orang. Apa dia anak durhaka? Ini yang terjadi. Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Hari itu, gedung pernikahan termegah di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi senyum para tamu undangan yang hadir dengan pakaian serba mewah. Gaun panjang berwarna pastel, jas hitam elegan, kilauan perhiasan mahal. Semua berpadu menambah kesan glamor pesta yang digadang-gadang sebagai pernikahan paling mewah tahun ini. Di panggung utama, Maya, sang pengantin wanita, tampak bagaikan ratu. Gaun putih berhias payet kristal menempel anggun di tubuhnya. Senyum penuh kemenangan menghiasi wajahnya, seakan ingin menunjukkan pada dunia bahwa dialah wanita paling beruntung. Di sampingnya berdiri Ardi, suaminya, dengan setelan jas sederhana namun rapi. Senyum Ardi tenang, meski terlihat kaku. Sorot matanya seakan menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Ratusan tamu bersorak ketika pasangan itu bergandengan tangan, melambaikan senyum bahagia. Kamera berderet-deret mengabadikan setiap momen. Maya menikmati semua sorotan itu, seakan panggung dunia hanya miliknya seorang. Namun, di balik segala kemewahan, ada satu sosok yang belum muncul. Sosok yang seharusnya duduk di kursi kehormatan, menerima ucapan selamat dari semua orang, Bu Sumarni, Ibu Ardi. Ketika pesta mulai mencapai puncaknya, pintu besar gedung perlahan terbuka. Dari sana, melangkah seorang wanita tua dengan langkah gontai. Pakaiannya lusuh, hanya sehelai kebaya sederhana berwarna coklat pudar. Batiknya kusam, sandal jepitnya sudah aus, rambutnya digelung seadanya. Wajahnya penuh peluh, tanda perjalanan panjang ditempuhnya. Begitu melihat penampilannya, ruangan yang tadinya riuh seakan mendadak membeku. Seorang tamu berbisik ke temannya. "Siapa itu? Jangan bilang. Itu ibunya pengantin pria." Bisikan itu menjalar cepat, menyebar bagaikan api di padang kering. Astaga, memalukan sekali. Masa pesta mewah begini, ibunya datang kayak pengemis. Pantas saja Ardi pendiam, ternyata, keluarganya begini. Bisik-bisik itu menusuk telinga Ardi, namun ia tetap diam. Wajahnya kaku, seakan tak ingin memperlihatkan gejolak dalam hatinya. Maya, yang mendengar gumaman tamu, langsung menoleh ke arah pintu. Begitu matanya menangkap sosok Bu Sumarni, raut wajahnya seketika berubah. Dari senyum anggun, menjadi tatapan jijik dan marah. Ia menghampiri ibu mertuanya itu dengan langkah cepat, gaunnya yang panjang bergesekan dengan lantai marmer. Semua mata tertuju padanya. "Ibu, bagaimana bisa datang dengan pakaian seperti ini?" seru Maya, suaranya lantang, cukup untuk didengar oleh seluruh ruangan. Suasana makin tegang. Beberapa tamu pura-pura menunduk, namun tak bisa menahan senyum sinis. Bu Sumarni menunduk dalam. Tangannya gemetar, memeluk tas kain usang yang dibawanya. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata pelan, "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia di hari ini." Namun Maya tak memberi kesempatan. "Bahagia? Apa ibu pikir dengan datang seperti ini, saya bisa bahagia? Lihatlah diri ibu. Pakaian lusuh, bau keringat, benar-benar memalukan." Semua tamu menertawakan kita. Tawa kecil memang terdengar dari beberapa tamu di pojok ruangan. Sebagian lagi menatap penuh iba, tapi lebih banyak yang menikmati drama itu. Ardi, yang sejak tadi berdiri di pelaminan, mengepalkan tangannya di balik meja. Dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap tidak bergerak. Satu langkah kecil saja darinya bisa mengubah segalanya. Tapi anehnya, ia memilih diam. Dan disitulah tragedi itu mulai terbuka. Tragedi yang membuat semua orang menilai Ardi sebagai anak durhaka. Pria yang tega membiarkan ibunya dihina di depan ratusan orang. Ruangan megah itu kini berubah menjadi panggung aib. Musik orkestra yang tadi mengalun indah seketika berhenti,
menyisakan bisik-bisik dan gumaman sinis. Semua mata tertuju pada satu titik. Bu Sumarni, wanita tua dengan pakaian lusuh, yang berdiri kaku di tengah gemerlap pesta. Tangannya yang keriput bergetar, memeluk tas kain usang di dadanya. Matanya berkaca-kaca menahan air yang ingin jatuh. Ia menatap Ardi dengan penuh harap, seakan meminta perlindungan. Namun, Ardi tetap tak bergerak dari pelaminan. Dia membisu, menundukkan wajahnya. Maya, yang masih berdiri di depan mertuanya, semakin tak bisa menahan amarah. Rasa malu bercampur gengsi menusuk egonya. Baginya, kehadiran Bu Sumarni adalah noda besar di hari yang seharusnya sempurna. Ibu tidak tahu diri. Ini pernikahan, bukan pasar tradisional. Kalau tidak bisa tampil pantas, lebih baik jangan datang, serunya lantang. Beberapa tamu menutup mulut menahan tawa. Ada juga yang mengangguk-angguk seolah setuju. Sementara sebagian lain menunduk iba, namun tak ada yang berani bicara. Bu Sumarni menunduk lebih dalam. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Nak, ibu hanya ingin mengucapkan doa restu. Tidak ada niat membuat malu. Namun, Maya sudah terlanjur dikuasai emosi. Ia menoleh ke arah salah satu kerabatnya yang berdiri tak jauh, lalu mengambil segenggam tanah bercampur kotoran bunga hias dari pot besar di dekat pintu masuk. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya tepat ke wajah mertuanya. Praak! Tanah basah itu mengenai wajah Bu Sumarni, bercampur dengan peluh di kulit keriputnya. Beberapa tamu terperangah. Sebagian malah menutup mulut, menahan tawa kecil. Astaga! Tegas sekali menantunya, bisik seorang wanita. Bukan cuma menantu, anaknya juga diam saja. Benar-benar anak durhaka, balas yang lain. Ardi mendengar setiap bisikan itu. Kata, anak durhaka, menggema di telinganya, menembus dadanya. Tangannya mengepal semakin keras hingga uratnya terlihat. Ia ingin berdiri, ingin menghentikan semua ini. Tapi lagi-lagi, kakinya seakan terpaku. Matanya menatap ibunya yang kini terisak. Bu Sumarni mengusap wajahnya dengan ujung kebaya lusuhnya, menatap ke arah putranya dengan sorot penuh luka. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat hati siapapun yang melihatnya hancur. Namun, Ardi tetap tak bergerak. Seorang tamu pria yang tak tahan akhirnya angkat bicara. Maya, apa kamu tidak keterlaluan? Itu ibu mertuamu, orang tua yang seharusnya kamu hormati. Maya menoleh tajam, matanya menyala penuh amarah. Hormati? Bagaimana saya bisa menghormati orang yang datang membuat malu keluarga saya di depan ratusan orang? Kalau memang mau dihormati, seharusnya tahu diri, berpakaian pantas, bukan seperti pengemis. Ucapan itu membuat seisi ruangan terdiam. Seng! Bu Sumarni hanya bisa menahan tangis. Dengan langkah tertatih, ia berusaha berbalik menuju pintu keluar. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, suara Maya kembali menggema. Tunggu. Kalau ibu pergi begitu saja, semua orang akan tetap menganggap keluarga saya memalukan. Lebih baik semua tahu sekarang, siapa sebenarnya keluarga Ardi. Kalimat itu menusuk tajam. Bukan hanya pada Bu Sumarni, tapi juga pada Ardi. Bisik-bisik kembali pecah. Kasihan sekali ibunya. Tapi Ardi itu kenapa diam saja? Tidak ada keberanian membela ibunya. Benar, dasar anak durhaka. Punya pesta mewah, tapi ibunya dibiarkan diperlakukan begini. Ardi akhirnya mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam, berbeda dari sebelumnya. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, Maya sudah kembali melangkah ke pelaminan dengan senyum puas, seolah merasa telah menjaga martabat keluarganya. Di kursi tamu, beberapa orang menggelengkan kepala. Nama Ardi kini benar-benar hancur di mata mereka. Tidak hanya karena istrinya yang angkuh, tapi juga karena sikap diamnya yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap darah daging sendiri. Dan malam itu, pesta yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, berubah menjadi panggung aib yang akan dikenang semua orang. Namun, apa yang tidak diketahui Maya dan seluruh tamu adalah, diamnya Ardi bukan karena takut atau tidak peduli. Ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang, ketika terungkap, akan membuat semua orang terkejut dan menyesal. Esok harinya, kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin. Dari gedung pernikahan mewah,
Gosip itu turun ke warung kopi, ke pasar, ke jalanan desa tempat Ardi dibesarkan. Kalian tahu kabar semalam? Ibunya Ardi dihinakan di depan ratusan orang. Ya Allah, kasihan sekali Bu Sumarni. Tapi yang lebih parah, Ardi diam saja. Anak macam apa itu? Punya pesta mewah, tapi tidak bisa menjaga harga diri orang tuanya. Benar-benar durhaka. Semakin lama, cerita itu makin dibumbui. Ada yang bilang Bu Sumarni diusir dari gedung. Ada yang bilang Ardi sengaja menyuruh istrinya menghina sang ibu karena malu. Padahal, tak satu pun dari kabar itu benar sepenuhnya. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Sumarni duduk termenung. Kebaya lusuhnya masih basah oleh cucuran air mata semalam. Wajahnya murung, tetapi tidak ada keluh kesah keluar dari bibirnya. Sesekali, tetangga datang mengetuk pintu. Ada yang pura-pura peduli, tapi sesungguhnya hanya ingin menggali cerita. Bu, sabar ya. Saya dengar di pesta kemarin, ibu sampai dilempar kotoran? Astaga, tegas sekali menantunya. Iya Bu, tapi Ardi kok diam saja? Bukankah dia anak satu-satunya? Kalau saya jadi ibu, hati saya pasti hancur. Bu Sumarni hanya menjawab singkat. Semua ada waktunya, Nak. Allah Maha tahu siapa yang benar. Namun, begitu pintu tertutup, air matanya kembali jatuh. Ia adalah seorang ibu, dan dalam hatinya, luka itu terlalu dalam untuk bisa sembuh dengan cepat. Sementara itu, di rumah mewah tempat Ardi dan Maya tinggal setelah menikah, suasana berbeda sama sekali. Maya tampak tenang, bahkan puas. Ia duduk santai di ruang tamu, sambil menikmati segelas jus jeruk. Akhirnya semua orang tahu, Ardi, aku tidak mau dipermalukan dengan mertua yang berpenampilan seperti itu. Kamu lihat kan? Semua orang mendukungku. Mereka tahu aku benar. Ardi menatap istrinya lama, tanpa kata. Tatapannya kosong, tapi di balik itu ada gejolak yang Maya tak mampu baca. Maya, ucap Ardi lirih, kau sadar apa yang kau lakukan semalam? Itu ibuku. Darah dagingku. Maya tersenyum tipis, menepuk bahu suaminya. Kamu ini terlalu lembek, Ardi. Dunia ini kejam. Kalau kita tidak menjaga gengsi, orang akan merendahkan kita. Aku hanya menyelamatkan martabat kita di depan semua tamu. Ardi memalingkan wajahnya. Ia tahu percuma berdebat. Namun, dalam diamnya, ia sedang menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Ardi. Setiap ia berjalan di jalanan desa, selalu ada tatapan sinis menyertainya. Itu dia, anak durhaka yang membiarkan ibunya dihina. Dasar laki-laki tak tahu balas budi. Beberapa orang bahkan sengaja meludah di tanah saat ia lewat. Ardi menunduk, menahan rasa perih. Ia tidak marah, tidak membalas, hanya melangkah dengan wajah tenang. Maya, yang mendampingi, justru seakan bangga. Lihat, mereka iri pada kita. Ardi, biarkan saja. Yang penting kita hidup berkecukupan. Namun, Maya tidak tahu, apa yang dianggapnya sebagai kemenangan, justru akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. 1 minggu setelah pesta, sebuah kabar mendadak datang. Kepala desa mengundang semua warga, termasuk Ardi dan Maya, untuk menghadiri pertemuan penting di balai desa. Tidak disebutkan apa agendanya, hanya ditekankan bahwa kehadiran mereka wajib. Maya mengangkat bahu, tidak peduli. Mungkin hanya rapat desa biasa. Tidak penting. Namun, Ardi menatap undangan itu lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Seperti menunggu saat yang sudah lama ia rahasiakan akhirnya tiba. Hari itu pun datang. Balai desa penuh sesak oleh warga. Bisik-bisik kembali terdengar begitu Ardi dan Maya melangkah masuk. Tatapan sinis menusuk ke arah mereka. Itu dia, anak durhaka. Lihat, istrinya masih saja angkuh. Tidak tahu malu. Maya hanya mendengus, merasa orang-orang itu tak pantas menilainya. Tapi Ardi, sekali lagi, tetap diam. Dan di sanalah, sebuah kebenaran besar mulai terkuak. Kebenaran yang akan membalikan semua tuduhan, dan membuat setiap lidah yang menghina terdiam membatu. Suasana balai desa siang itu begitu tegang.
Kursi-kursi kayu dipenuhi warga yang berdesakan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisik-bisik menyelimuti ruangan, sebagian besar berisi cemoohan yang masih dialamatkan pada Ardi. Anak durhaka, tega membiarkan ibunya dipermalukan. Saya heran, bagaimana bisa Bu Sumarni melahirkan anak seperti itu? Sementara itu, Maya duduk dengan kepala terangkat tinggi, seolah ia sama sekali tak merasa bersalah. Senyumnya tipis, penuh keangkuhan. Bagi Maya, orang-orang desa ini tidak ada artinya dibandingkan dirinya yang kini hidup bergelimang kemewahan. Ardi duduk di sampingnya, wajahnya tetap tenang. Namun, di balik tatapan kosong itu, ada keyakinan kuat bahwa hari ini semua akan berubah. Kepala desa akhirnya berdiri, memukul meja kayu di depannya dengan palu kecil. Suara dentumannya membuat ruangan sunyi seketika. Saudara-saudara, ucapnya lantang, hari ini kita berkumpul bukan untuk rapat desa biasa. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, sesuatu yang menyangkut nama baik salah satu warga kita, Bu Sumarni, dan juga anaknya, Ardi. Semua mata langsung tertuju ke arah Bu Sumarni yang duduk di sudut ruangan. Wanita tua itu tampak sederhana seperti biasa, mengenakan kebaya lusuh, duduk menunduk tanpa kata. Namun, ada aura wibawa yang samar, membuat sebagian orang tiba-tiba merasa kikuk menatapnya. Kepala desa melanjutkan, suaranya tegas namun bergetar karena tahu betapa pentingnya hal yang akan diungkapkan. Selama ini, banyak dari kita mendengar kabar bahwa Ardi adalah anak durhaka. Kita mendengar bagaimana ibunya dipermalukan di pesta pernikahan. Kita menilai tanpa tahu kebenaran. Maka, hari ini saya ingin membuka siapa sebenarnya Bu Sumarni. Ruangan langsung dipenuhi gumaman penasaran. Apa maksudnya? Memangnya ada rahasia apa? Kepala desa menatap ke arah seorang pria berpakaian rapi yang duduk di barisan depan. Wajah pria itu dikenal sebagian warga. Ia adalah perwakilan dari sebuah perusahaan besar yang sudah lama beroperasi di daerah itu. Pria tersebut berdiri, mengeluarkan map tebal, lalu berkata lantang. Izinkan saya menjelaskan. Ibu Sumarni yang kalian lihat sederhana selama ini, sebenarnya adalah pemilik sah dari ratusan hektar tanah di daerah ini. Tanah yang hingga kini digarap oleh perusahaan kami. Tanah itu bernilai miliaran rupiah. Seisi balai desa terperangah. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung berdiri dari kursinya. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. Astaga, jadi selama ini Bu Sumarni kaya raya? Tidak mungkin. Tapi, kalau benar, kenapa beliau hidup begitu sederhana? Pria itu melanjutkan. Betul, beliau memilih hidup sederhana. Bukan karena miskin, tapi karena ingin melihat siapa yang benar-benar tulus menghargainya sebagai manusia, bukan karena hartanya. Semua mata kini tertuju pada Bu Sumarni. Wanita tua itu perlahan mendongakkan wajahnya. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum tenang. Maya pucat pasi. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke Ardi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ardi, ini tidak benar, kan? Katakan kalau ini hanya lelucon. Namun Ardi hanya menatapnya datar. Tidak ada kata keluar dari mulutnya. Kepala desa menambahkan. Dan bukan hanya itu. Ardi adalah ahli waris tunggal dari semua kekayaan itu. Ia bukan anak durhaka seperti yang kalian kira. Diamnya waktu itu bukan karena tidak peduli, tapi karena memenuhi permintaan ibunya. Bu Sumarni ingin melihat sendiri siapa sebenarnya menantunya, tanpa campur tangan putranya. Suasana balai desa meledak. Semua orang bersahutan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ya Allah, berarti kita salah menilai. Ardi bukan anak durhaka. Justru dia sabar demi menghormati ibunya. Kita semua telah menzaliminya. Beberapa orang yang dulu paling keras mencibir, kini menunduk malu. Mereka merasa seakan wajah mereka sendiri ditampar oleh kenyataan. Maya semakin gemetar. Seluruh tubuhnya dingin, wajahnya pucat seakan darahnya mengalir pergi. Semua ingatannya tentang malam pesta itu kembali terputar di kepalanya. Saat ia menghina mertuanya, saat ia melemparkan kotoran ke wajah wanita tua itu. Semua yang ia lakukan kini menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Tidak,
Ini tidak mungkin, bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Namun kebenaran sudah terlanjur terungkap. Tidak ada jalan untuk memutar waktu kembali. Bu Sumarni, dengan langkah pelan, berdiri dari kursinya. Tubuhnya yang ringkih ditopang oleh tongkat kayu. Ia menatap Maya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sorot mata yang begitu dalam, membuat dada Maya seakan diremuk. "Nak Maya," suara Bu Sumarni lembut, namun penuh wibawa, "aku tidak pernah marah padamu. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya dirimu." Ternyata, aku sudah melihat jawabannya sendiri di hari pernikahan itu. Maya tak kuasa menahan tangis. Ia berlutut di depan wanita tua itu, meraih tangannya dengan gemetar. "Ibu, ampunilah aku. Aku hilaf. Aku buta oleh gengsi. Aku tidak tahu siapa ibu sebenarnya," jeritnya di antara isak tangis. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya. Suasana balai desa kembali tegang. Semua warga menahan napas menyaksikan pemandangan itu. Namun Bu Sumarni hanya menggeleng perlahan. "Nak, yang kucari bukanlah menantu yang menghormatiku karena harta. Yang kucari adalah ketulusan. Dan sayang sekali, kau sudah menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya." Maya semakin terisak. Ia menunduk dalam-dalam, menempelkan keningnya di lantai kayu balai desa. "Ibu, jangan buang aku. Jangan tinggalkan aku," ucapnya lirih, suaranya parau. Ardi, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Tatapannya tegas, bukan lagi pria yang dianggap lemah dan pasif. Ia berdiri di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan penuh hormat. "Istriku," suara Ardi terdengar lantang, "kau telah mempermalukan ibuku, orang yang paling berjasa dalam hidupku. Kau menginjak harga diri wanita yang seharusnya kau hormati. Dan sekarang, semua orang tahu siapa sebenarnya ibuku. Kau menyesal bukan karena sadar, tapi karena rahasia sudah terbongkar." Warga terdiam, sebagian meneteskan air mata melihat sikap tegas Ardi. Kepala desa kemudian berdiri, menambahkan, "Mulai hari ini, jangan ada lagi yang berani mencibir Bu Sumarni dan Ardi. Kita semua sudah tahu siapa mereka. Dialah keluarga yang selama ini menyumbang banyak fasilitas desa secara diam-diam. Dialah yang menyekolahkan anak-anak yatim dengan biaya dari hasil tanahnya. Dan Ardi bukanlah anak durhaka, melainkan anak yang sabar menjaga rahasia ibunya." Ruangan bergemuruh. Warga satu persatu berdiri, menunduk hormat kepada Bu Sumarni dan Ardi. Maya menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kini benar-benar sendirian. Tak ada satupun yang memihaknya. Semua rasa angkuh, gengsi, dan kebanggaannya hancur seketika. Ia mencoba meraih tangan Ardi. "Mas, tolong, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah, sungguh." Namun Ardi menatapnya dengan sorot mata tajam. "Maya, aku sudah melihat siapa dirimu. Perubahan bukan diukur dari kata-kata, tapi dari hati. Dan hatimu telah menunjukkan wajah aslinya di hari pernikahan itu." Maya terkulai, menangis sejadi-jadinya. Jeritannya menggema di balai desa, menjadi jeritan penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang hidup. Hari itu berakhir dengan satu pelajaran yang menggema di seluruh desa. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kesabaran dan ketulusan selalu membongkar kebenaran pada waktunya.